Di awal film, memperlihatkan seseorang bernama Nargis yang masih terbayang-bayang dengan masa lalunya yang mengerikan, yaitu sebagai korban perdagangan manusia. Psikologis Nargis terus tertekan dengan pengalaman buruknya waktu berada di Noman. Setelah itu terlihat Samir suami Nargis, yang mencoba menghibur Nargis dengan memberikan hadiah ulang tahun pernikahannya. Namun sayangnya sampai saat ini Nargis belum bisa tersenyum. Tak lama kemudian Samir membawa Nargis ke dokter psikolog, agar Nargis bisa melupakan semua masa lalunya yang mengerikan itu. Di sini Nargis mengatakan kalau dirinya sudah tak pantas menjadi istri Samir, karena dia sudah dicicipi oleh puluhan pria ketika di Noman. Nargis juga mengatakan kalau dirinya sudah mencoba melupakannya, namun semua itu sia-sia. Dokter, सब वैसे का वैसा ही है. Nargis. Malam harinya terlihat Samir yang sedang beribadah ke masjid. Di sini Samir berdoa agar Tuhan memberikan yang terbaik untuk Nargis. Keesokan harinya Samir kembali mendatangi psikolog. Samir mengatakan kalau dirinya menginginkan Nargis hamil. Dengan kehamilan Nargis, Samir berharap Nargis akan melupakan semuanya dan fokus kepada jabang bayi mereka. Namun psikolog itu melarang Samir, karena orang yang sedang depresi sangat tidak disarankan untuk hamil. Suatu hari Samir melayat ke salah satu rumah temannya yang sedang berduka. Ternyata saat ini kakak temannya itu telah meninggal bersama keluarganya akibat kecelakaan. Di sini Samir melihat seorang anak kecil bernama Andini yang sedang bersedih. Terlihat Samir yang begitu kasihan melihat Andini, karena kedua orang tua Andini baru saja meninggal yaitu kakak temannya. Ketika akan pulang si teman bercerita kepada Samir kalau dirinya tidak sanggup mengasuh Andini karena dia harus bekerja ke luar kota. Samir yang kebetulan sangat ingin mempunyai anak, akhirnya ia mengatakan kalau Samir dan Nargis bersedia mengasuh Andini sampai si teman menyelesaikan pekerjaannya. Pada akhirnya Samir pun membawa Andini pulang ke rumah. Sesampainya di rumah, terlihat Nargis yang belum menerima dengan kehadiran Andini. Bahkan Nargis tidak mau kalau dirinya harus tidur bersama Andini, hingga dengan terpaksa Andini tidur di kamar kosong. Beberapa hari kemudian terlihat Nargis yang masih cuek dengan Andini. Berbeda dengan Nargis, Samir begitu sangat menyayangi Andini seperti anak kandungnya sendiri. Nargis yang belum bisa menerima kehadiran Andini, ia pun kembali mendatangi psikolog untuk menceritakan semuanya. Di sini Nargis bercerita alasannya tidak menerima kehadiran Andini yaitu, karena Nargis juga belum bisa menjaga dirinya sendiri, dan sekarang harus menjaga anak orang. Psikolog itu pun menjawab kalau Nargis harus bisa bangkit dan jangan selamanya terpuruk dalam bayangan masa lalu. Andini sama hancurnya dengan Nargis karena telah ditinggal kedua orang tuanya. Mungkin itu cara Tuhan menyatukan dua orang yang sedang mengalami kehancuran, ucap psikolog. Keesokan harinya, Nargis mulai mencoba bersikap ramah kepada Andini serta mengizinkannya bermain. Namun ketika Nargis sedang sendiri, tiba-tiba terdengar suara Andini yang memanggil namanya. Ternyata saat itu Andini diserang oleh anjing tetangganya, hingga membuat kaki dan tangan Andini terluka. Dengan cepat Nargis langsung membawa Andini ke rumah sakit agar segera mendapat pengobatan. Setelah pulang di rumah sakit terlihat Nargis yang mulai menyayangi Andini, bahkan sekarang mereka juga tidur bersama. Hari-hari berikutnya kini Nargis sudah benar-benar menyayangi Andini. Samir yang melihat hal tersebut ia pun menjadi sangat bahagia. Suatu hari Samir mengatakan kepada Nargis, kalau sekarang temannya sudah menyelesaikan pekerjaannya dan akan mengambil kembali Andini. Mendengar itu seketika Nargis bersedih, karena baru saja ia merasakan menjadi seorang ibu, kini harus sudah berakhir. Kemudian Nargis meminta Samir agar mengatakan kepada temannya kalau mereka akan mengadopsi Andini untuk selamanya. Di sini Samir menanyakan secara langsung kepada Andini apakah dia mau menjadi anak mereka. Andini yang juga sudah nyaman dengan Samir dan Nargis, Andini mengatakan kalau ia bersedia menjadi anak mereka. Keesokan harinya setelah mendapat izin dari teman Samir, Samir bersama Nargis langsung mengadopsi Andini secara resmi. Terlihat sekarang kini mereka sangat bahagia setelah hadirnya Andini. Kemudian Samir juga memindahkan sekolah Andini ke sekolah yang lebih baik dari sebelumnya. Hari-hari selanjutnya mereka lalui dengan penuh kebahagiaan, bahkan sekarang Nargis sudah mulai bisa melupakan masa lalunya yang menyeramkan itu. Suatu hari ketika Andini pulang sekolah,
terlihat Andini dan gadis SMA bernama Shema sedang membeli es krim. Diberitahu kalau Shema ini adalah tetangga Andini yang suka pulang bareng dengan Andini. Tak lama datanglah sekelompok remaja SMA yang langsung menodongkan pistol sambil membawa paksa Shema dan Andini. Kelompok remaja ini diketuai oleh seseorang bernama Bacu, ini orangnya. Di sini tidak ada yang berani menghentikan Bacu karena dia membawa senjata. Hingga pada akhirnya Bacu dan kelompoknya berhasil membawa Shema dan Andini masuk ke dalam mobil, lalu mereka pun pergi. Di dalam mobil, ternyata Bacu menculik Shema karena dia kesal akibat cintanya yang tak pernah diterima oleh Shema. Teman Bacu juga terpaksa membawa Andini karena tadi dia terus berteriak. Di sini Shema mencoba memohon kepada Bacu agar dirinya dan Andini segera dilepaskan. Namun Bacu tidak sedikit pun menggubris permintaan Shema. Di sisi lain diperlihatkan Samir yang baru mendapat kabar kalau Andini kini diculik sekelompok remaja. Dengan cepat Samir langsung mendatangi sekolah Andini untuk memastikan kabar tersebut. Sesampainya di sana terlihat sudah banyak polisi dan si penjual es krim sebagai saksi. Kemudian Samir dan kakak Shema yang bernama Raju dipanggil polisi untuk dimintai keterangan. Di sini Samir langsung meminta polisi itu agar bertindak cepat. Apalagi sudah ada saksi mata si penjual es krim yang bersaksi kalau penculiknya adalah pelajar dan membawa mobil van berwarna biru. Samir terus mendesak si polisi dan mengatakan jangan sampai semua ini terlambat. Namun polisi yang tak terima karena Samir ngegas, dia malah marah lalu mengusir Samir. Samir yang tak mau kejadian buruk kembali menimpa keluarganya, ia pun meminta si penjual es krim agar mengantarnya ke suatu toko yang mempunyai CCTV ke arah jalan raya. Setelah rekaman CCTV-nya diputar, terlihat mobil itu pergi menuju luar kota dan Samir langsung memotret plat nomor mobil tersebut. Adegan berpindah ke si polisi yang saat ini sedang bersama atasannya. Ternyata si polisi dan atasannya sudah mengetahui kalau Bacu lah pelaku penculikan itu. Si polisi dan atasannya bukan langsung menangkap Bacu, tetapi malah mendatangi seorang wanita bernama Sheila. Ternyata Sheila ini adalah orang yang sangat berpengaruh dan Sheila berasal dari kasta Brahmana. Sehingga para mafia ataupun polisi semuanya tunduk kepada Sheila dan Sheila merupakan neneknya Bacu. Setelah mendapat kabar dari polisi kalau Bacu telah melakukan penculikan, Sheila langsung menghubungi supir pribadi Bacu untuk menanyakan hal tersebut. Si supir menjawab kalau kabar itu memanglah benar, karena Bacu baru saja melakukan penculikan kepada 2 orang gadis. Bahkan sekarang Bacu dan kelompoknya sudah memperkaos Shema dan Andini berkali-kali. Mendengar hal tersebut, Sheila malah memanggil anak buahnya yang merupakan ketua gangster. Di sini Sheila memerintahkan si ketua gangster itu agar menutup kasus Bacu dengan cara menghabisi kedua gadis itu, lalu menyembunyikan Bacu ke negara lain. Di sisi lain diperlihatkan Bacu yang sudah puas, kini ia kembali membawa Shema dan Andini ke tempat lain. Di sini Shema terus memohon kepada Bacu agar dilepaskan. Sementara Andini tak sadarkan diri karena dimisnya terus mengeluarkan darah. Malam harinya Samir dan si tukang es krim baru menemukan mobil Bacu yang sudah dalam keadaan terbakar. Di sini Samir berteriak meminta tolong, sehingga warga sekitar langsung berdatangan untuk membantu memadamkan api itu. Setelah api itu sedikit memadam, ternyata Shema dan Andini tidak berada di dalam mobil tersebut. Samir tidak menyerah begitu saja, ia meminta warga sekitar agar ikut mencari Shema dan Andini di sekitar lokasi ini. Tak jauh dari tempat itu, terlihat Bacu dan kelompoknya yang sekarang sudah dibawa oleh si ketua gangster suruhan Sheila. Kembali ke Samir dan para warga yang saat ini berhasil menemukan Shema di tengah semak-semak. Menyadari kalau Shema masih hidup, Samir langsung meminta sebagian warga untuk membawa Shema ke rumah sakit. Sementara dirinya dan warga yang tersisa akan melanjutkan pencarian Andini. Setelah cukup lama mencari, akhirnya Samir berhasil menemukan Andini dengan kondisi penuh luka. Samir tak tahan menahan air matanya karena sekarang anaknya yang masih berusia 5 tahun, harus mengalami lagi kejadian yang dulu pernah menimpa Nargis. Dengan perasaan yang sangat hancur Samir langsung membawa Andini ke rumah sakit. Sesampainya di rumah sakit terlihat Nargis yang sudah berada di sana.
Kini Nargis kembali depresi karena sekarang anaknya harus mengalami kejadian mengerikan yang pernah Nargis alami dulu. Sementara Samir dengan perasaan yang sangat hancur, dia hanya bisa terdiam dan melamun. Kemudian Samir mendapat informasi dari Raju kakak Shema, kalau plat nomor mobil van itu adalah milik Bacu. Pihak kepolisian juga sudah mengetahui kalau pelaku penculikan itu adalah Bacu. Namun para polisi tidak berani melakukan hal apapun karena Bacu adalah cucu dari Sheila. Di waktu yang sama tiba-tiba Nargis berteriak karena ternyata nyawa Andini tidak bisa diselamatkan. Nargis dan Samir benar-benar syok dengan kejadian ini. Mereka baru saja merasakan hidup bahagia, namun kini harus kembali merasakan kepedihan yang begitu amat dalam. गया हूं, लेकिन हारा नहीं। सोचिए, ये लड़की, ये बच्ची, ये औरत जैसे राम रावण से लड़े थे, जैसे देशभक्त अंग्रेजों से लड़े थे। Satu bulan kemudian memperlihatkan Nargis yang memilih pergi ke rumah orang tuanya. Sebelum pergi Nargis mengatakan, kalau dia tidak ingin bertemu Samir sampai para pelaku pemerkaos anaknya belum mati. Pada akhirnya Nargis pun pergi meninggalkan Samir. Setelah Nargis pergi, Samir langsung mendatangi kantor polisi untuk menanyakan kasus penculikan anaknya, yang sudah jelas Bacu lah pelakunya. Diberitahu kalau sampai saat ini Bacu dan kelompoknya belum juga ditemukan, karena polisi memang sengaja membiarkan kasus ini berlalu. Namun di sini si polisi itu beralasan kalau 1 minggu sebelum kejadian, mobil Bacu dicuri orang, sehingga saat ini kepolisian tidak bisa asal menangkap Bacu. Kemudian Samir kembali mengatakan kalau saat penculikan ada saksi mata yaitu si tukang es krim. Si tukang es krim akan mudah mengidentifikasi apakah Bacu atau bukan yang melakukan penculikan itu. Si polisi kembali menjawab dengan mengatakan, kalau si tukang es krim tiba-tiba menghilang sejak 1 bulan terakhir. Mendengar hal tersebut terlihat Samir yang sangat kecewa dengan kepolisian. Malam harinya Samir yang sudah sangat muak dengan si polisi tadi, ia pun nekat mendatangi rumah si polisi lalu menyerangnya. Si polisi yang ketakutan, akhirnya dia mengatakan kalau si tukang es krim telah dihabisi oleh anak buahnya atas perintah Sheila neneknya Bacu. Si polisi juga memberi saran kepada Samir agar lebih baik dia melupakan saja kasus ini, lagi pula Andini hanyalah anak angkat Samir bukanlah anak kandung. Mendengar hal tersebut, emosi Samir semakin memuncak, hingga inilah yang dilakukan Samir. Ketika akan menghabisi si polisi, datanglah para polisi lain yang balik menyerang Samir, hingga membuat Samir tak berdaya. Akibat kejadian semalam, Samir harus menerima hukuman yaitu dipenjara selama 2 bulan. Ketika di dalam sel, teman satu sel Samir yang bernama Tala, mengatakan kalau saat ini semua napi menghormati Samir karena keberaniannya yang telah menyerang polisi di rumah pribadinya. Adegan berpindah ke Sheila yang sekarang sedang bersama si ketua gangster. Sheila memerintah si ketua gangster itu untuk menghabisi Samir yang saat ini di dalam penjara. Si ketua gangster menjawab kalau dirinya akan segera mengerahkan anak buahnya yang kebetulan ada di penjara yang sama dengan Samir. Diberitahu kalau gengnya itu bernama Jaiswal. Adegan kembali ke penjara. Terlihat Tala yang memberi pisau kepada Samir sambil mengatakan, kalau sekarang geng Jaiswal yang ada di dalam penjara ini menginginkan Samir tewas. Kemudian Tala juga menjelaskan kalau dirinya mendapat semua informasi itu dari anak buahnya yang merupakan mata-mata geng Jaiswal. Ternyata Tala ini adalah ketua gangster lain yang menjadi musuh bubuyutan geng Jaiswal. Tak lama setelah itu terlihat sekelompok geng Jaiswal yang akan menyerang Samir. Namun Samir terlihat sudah sangat siap hingga pertarungan 1 lawan banyak pun tak terhindarkan. Di tengah pertarungan, Tala dan anak buahnya ikut membantu Samir menyerang geng Jaiswal. Hingga pada akhirnya Samir memenangkan pertarungan tersebut. Adegan berpindah ke rumah sakit.
Di sini terlihat Shema yang baru saja sadar dari komanya. Kemudian datanglah petinggi polisi yang ingin meminta keterangan langsung dari Shema, sebab polisi setempat selalu berbelit-belit ketika diminta keterangan penculikan itu. Di sini Shema mengatakan kalau pelaku beranggotakan 4 orang yaitu Bacu, Sardul, Abhinav, dan si supir pribadi Bacu. Sementara di penjara memperlihatkan Samir yang kini hukumannya sudah berakhir. Artinya kini kasus penculikan dan pembunuhan anaknya itu sudah berjalan selama 3 bulan, namun Bacu dan kelompoknya belum juga ditangkap. Ketika akan pergi dari penjara, terlihat Samir yang memeluk Tala, karena dia sudah banyak membantu Samir. Tala memberitahu Samir markas ketua gangster Jaiswal, yang merupakan antek-anteknya Sheila. Tala juga meminta Samir agar mendatangi keluarga Tala, karena mereka pasti akan membantu Samir. Setelah itu Samir pun pergi untuk memburu semua orang yang terlibat dalam kasus penculikan anaknya. Singkat cerita kini Samir sudah berada di rumah keluarga Tala. Terlihat keluarga Tala juga yang menerima Samir dengan baik karena sekarang musuh mereka sama, yaitu kelompok geng Jaiswal. Di sini juga terlihat Raju kakak Shema yang ikut hadir menemani Samir. Hingga tanpa menunggu lama, mereka pun langsung menyerang geng Jaiswal di markasnya. Hingga pada akhirnya Samir dan keluarga Tala berhasil menghabisi antek-antek geng Jaiswal hingga sekarang berhadapan langsung dengan sang ketua, yaitu orang yang telah menyembunyikan Bacu serta teman-temannya yang terlibat. Dengan penuh rasa dendam, akhirnya Samir mampu menghabisi sang ketua. Setelah itu Samir masuk dan berhasil menemukan salah satu teman Bacu yaitu Abhinav serta si supir pribadi Bacu. Samir dan keluarga Tala membawa mereka berdua ke tempat yang sepi untuk diinterogasi. Hingga ketika diinterogasi, si supir memohon kepada Samir agar tidak dihabisi, karena dia hanya disuruh oleh Bacu. Si supir juga bersedia untuk bersaksi di pengadilan nanti, asalkan dia tidak dihabisi karena si supir mempunyai 2 anak yang harus ia sekolahkan. Samir bertanya siapakah yang telah memperkaos Andini dan Shema. Si supir menjawab kalau yang memperkaos Shema adalah Bacu dan Sardul. Sedangkan yang memperkaos Andini sampai membuatnya tewas, adalah Abhinav orang yang saat ini ada di hadapan Samir. Mendengar hal tersebut Samir pun murka hingga inilah yang dilakukan Samir. Keesokan harinya terlihat Abhinav yang sudah tewas dengan sangat mengenaskan. Sedangkan si supir dibiarkan kabur oleh Samir. Setelah berita kematian Abhinav yang mengenaskan menyebar, salah satu kelompok Bacu yang bernama Sardul menyerahkan diri karena dia ketakutan akan bernasib seperti Abhinav. Hingga sekarang hanya tinggal Bacu yang tersisa. Tak lama kemudian terlihat si petinggi polisi yang mendatangi rumah Sheila untuk mencari Bacu. Namun sayangnya mereka tidak menemukan Bacu karena Bacu sudah dibawa ke Mesir oleh ayahnya. Malam harinya petinggi polisi itu mendatangi Samir lalu memberitahukannya kalau Bacu sekarang ada di Mesir. Bacu dan ayahnya ternyata dilindungi juga oleh salah satu gangster bernama Kalajengking yang ada di Mesir. Petinggi polisi itu tidak bisa mengejar Bacu sampai ke Mesir, karena India tidak mempunyai perjanjian ekstradisi. Di sini si petinggi mempersilahkan Samir jika Samir ingin mengejar Bacu ke Mesir, karena jika mengandalkan pihak kepolisian, maka akan butuh waktu berbulan-bulan untuk mengurus surat izinnya. Malam itu juga Samir langsung mempersiapkan diri untuk pergi ke Mesir. Kemudian terlihat Nargis yang tiba-tiba mendatangi Samir, lalu memohon kepadanya agar tidak pergi ke Mesir, karena Nargis tidak ingin kehilangan Samir. Namun Samir yang sudah terlanjur murka kepada Bacu, ia pun mengabaikan Nargis dan tetap akan berangkat ke Mesir. Singkat cerita kini Samir sudah berada di Mesir ditemani oleh Raju kakak Shema. Kemudian Samir langsung mendatangi penjual senjata yang merupakan orang India juga. Di sini Samir bertanya mengenai markas gangster Kalajengking yang merupakan gangster pelindung Bacu. Si penjual senjata yang kebetulan musuh bubuyutan gangster itu, ia pun memberitahu markasnya bahkan dia bersedia membantu Samir. Keesokan harinya terlihat Samir, Raju dan si penjual senjata yang sedang mendatangi markas gangster Kalajengking, dan mereka pun langsung menyerangnya. Di sini Samir sangat membrutal, karena dia sudah tidak peduli meskipun dia harus tewas. Terlihat Bacu dan ayahnya yang dibawa kabur oleh satu anak buahnya. Samir yang melihat hal tersebut, langsung mengejarnya hingga terjadi aksi kejar-kejaran.
Pada akhirnya mobil Bacu terguling dan Bacu langsung disiksa habis-habisan oleh Samir. Di sini ayah Bacu mencoba melawan Samir, namun tentu Samir malah balik menghajar ayah Bacu. Kemudian Samir kembali menyiksa Bacu dan langsung menghabisinya. Melihat Bacu tewas, ayah Bacu mencoba menembak Samir, namun untungnya ada Raju yang langsung menembak mati ayah Bacu. Kini dendam Samir semuanya telah terbalaskan, dan orang yang masih tersisa hanyalah Sheila. Saat ini terlihat Sheila yang sedang melamun sendiri. Sheila dihampiri oleh pelayannya namun tiba-tiba, ternyata selama ini Sheila mempunyai kelainan seks dan si pelayannya ini selalu menjadi korban hawa nafsu Sheila, hingga pada akhirnya dia nekat menghabisi Sheila. Beberapa hari kemudian memperlihatkan Samir dan Nargis yang sedang bermesraan. Kini mereka sudah bisa bernafas dengan lega, karena semua dendamnya kini sudah terbalaskan. Kabar bahagia kembali datang setelah Nargis mengatakan kalau dirinya sekarang sedang hamil. Di akhir film memperlihatkan semua warga setempat yang menunjuk Samir agar menjadi ketua gangster baik, yaitu untuk melindungi semua warga, kemudian film pun tamat.